Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 367 Menyeretmu. Lagi pula, Luo Yu hanya berada pada tingkat martial lord dan saat dia tengah ditatap oleh 5 kultivator Golden Core, dia hanya bisa merasakan tekanan kuat padanya dan jantungnya bergetar tak terkendali. Seluruh tubuhnya tidak dapat bergerak karena tekanan yang sangat besar, bahkan kata-kata pun tidak dapat terucap. Feng Jiu hanya menyaksikan kejadian ini dengan linglung, karena bahan peledak yang dilontarkan Luo Yu begitu kuat hingga meledakkan lubang besar di tanah. Beberapa garis darah yang telah terhempas perlahan mulai terhubung kembali dan masing-masing dari keempat kultivator Golden Core itu ditutupi lapisan abu-abu dan hitam, dan bahkan ada bau terbakar yang keluar dari rambut mereka. Tidak heran mereka begitu marah. Jika bukan karena Luo Yu berada di pihak yang sama dengan mereka, dia kemungkinan besar akan dicabik-cabik oleh mereka. Hei bocah nakal, tidak bisakah kau membidik lebih baik lagi? Kau seharusnya melemparkannya ke arah iblis tua itu. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah lelaki tua yang layu itu yang tampak sama sedihnya dengan mereka. Setelah mendengar ini, Luo Yu membeku seperti balok es dan baru sadar kembali setelah beberapa saat sambil menganggukkan kepalanya dengan patuh. Oh, baiklah kalau begitu. Lain kali aku melemparnya, ingatlah untuk menghindar, atau kalau tidak. Dia menelan ludahnya dan tidak berani melanjutkan bicaranya. Tiba-tiba dia merasa bahwa tatapan itu menjadi sangat berbahaya karena kata-katanya sendiri. Luo Yu, keluarlah dulu. Mundurlah dari sekitar susunan itu. Feng Jiu segera mengambil bahan peledak yang dipeluknya dengan tangannya. Ia berpikir bahwa karena ia tidak bisa mendekati mata susunan itu, mengapa tidak langsung saja melemparkan bahan peledak itu ke dalamnya. Baiklah, tapi Nyonya, Anda harus berhati-hati, mereka sangat kuat. Luo Yu menasihati sebelum ia cepat-cepat mundur sejauh 100 meter. Mereka adalah para kultivator Golden Core yang sedang bertarung, ia benar-benar tidak tahan dengan tekanan hanya karena berada di dekat mereka. Teruslah membuatnya sibuk dan tunggu aku menghancurkan mata susunannya. Kekuatannya akan sangat berkurang. Dia berteriak kepada 4 kultivator inti emas dan pada saat yang sama, dia melambaikan pedang di tangannya dan pedang ki yang kuat melesat menuju tengkorak yang mengelilingi mata susunan. SUSH. Plus. Bam, bam, bam. Pedang ki membentuk busur dan menghantam tengkorak-tengkorak itu saat serangkaian ledakan bergema. Namun, setelah debu mereda, dia melihat bahwa tengkorak-tengkorak itu diselimuti oleh lapisan darah segar yang mengalir keluar dari tanah. Rongga-rongga yang awalnya kosong itu memancarkan cahaya merah yang menakutkan dan satu tengkorak melayang ke atas dan bergegas menuju Feng Jiu. Dia tidak menyangka bahwa pertahanan tengkorak tersebut begitu kuat dan ki pedang dari Blue Edge tidak dapat menghancurkannya. Sebenarnya, yang tidak diketahuinya adalah bahwa tengkorak-tengkorak ini tidak memiliki pertahanan yang kuat adalah darah yang menyelimuti mereka. Darah yang merupakan perwujudan dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya itulah yang melindungi mata formasi itu. Mata adalah kelemahannya dan jika mata dihancurkan, formasi itu akan berhenti dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya ini akan menghilang. Jadi, meskipun lelaki tua yang layu itu tidak mendesak mereka, bahkan terhadap tekanan penindasan kuno miliknya, mereka harus melawan sampai akhir. Melihat hal ini, Feng Jiu menyalakan bahan peledak di tangannya dan melemparkannya keluar. Dia melemparkan satu ke tengkorak, yang lain dilemparkan ke tengah mata dan dia segera mundur dengan cepat. Tepat saat dia mundur, dia mendengar 2 ledakan keras dari belakang. Ledakan itu begitu kuat sehingga tanah dari tanah juga terlempar ke atas. Puh! Lelaki tua yang layu itu ingin maju tetapi dipaksa untuk tetap di tempatnya oleh keempat kultivator inti emas itu menyemburkan seteguk besar darah dan ki darahnya mulai menghilang saat ia mulai menunjukkan tanda-tanda melemah yang jelas. Seluruh tubuhnya tampak menua tiba-tiba dengan kecepatan yang mengerikan sehingga bahkan kulitnya tampak mengendur dan kerutannya semakin dalam. Setelah merasakan perubahan tubuhnya, reaksi pertamanya adalah panik, diikuti oleh rasa kesal dan benci. Dia menatap Feng Jiu dengan mengancam sambil berteriak ke langit dengan penuh kebencian, kau menghalangi kemajuanku, bahkan jika itu berarti kematian, aku akan menyeretmu.